ustadz paling tampan se-Kabupaten Bangkalan, pasti keluar saya itu nanti. Makanya kalau kangen nanti klik Khalil Yasin, itu banyak Khalil Yasin, mun saya paling ganteng empok jeleknya. Mun tak percaya santri bini, ketika cek tedung kilaku entar gak kemah, muka kodakeun stes kaca. Tanya aki mun tak percaya, tak usah ngaku lek, tak usah ngaku. Jadi cek tedung muka kodakan, ibu lebih kodakan kaca. Yang apa gitu? Ngana sabun, ting itu bekejeding, mau keluar kodon, mau keluar sikat, mau keluar sabun, mau keluar ku boleh, padahal mua ni segelas kaca kamar mo. Masuk ke kamar mari nak soroi akaja boleh. Kapan mari masang kodung, mari masang kelampih, mangka ada kasakonaan lebet ke dalam kamar beri kaca jendela lagi etekku. Kalau bukan santri gak bisa seperti itu. Ini jadi santri. Keluar lebat kadang terlumpah pada mobil tamu yang nganggur. Pakai botek sebiona. Ini cuma santri yang bisa, kalau bukan santri gak bisa. Masuk ke dalam kelas, ya ada ustaz merangap gitu ke peluan, buka buku nang tenang. Ini dalam buku na esen kaca. Beda mangkene keselebih penteran boleh, bener ya saya kaca. Aja mah rajin itu kan rangaki. Lah ini bagus, ini diistiqomahkan, artinya ini adalah ciri awal santri. Santri itu tidak pernah menilai dan melihat orang lain, tapi santri itu harus menilai dan melihat diri sendiri. Adakah pada diri ini kekurangan? Selama diri ini masih ada kekurangan, maka kita tidak boleh menilai kekurangan orang lain. Teguh. Makanya santri nikah iman gaman pasti paling bersih, pasti paling rapi. Iki na bangki. Sampean minta rapi tak santri laju. Nanti kan santri anyar gitu dengan dia. Mun sikit santri rapi, mangkan sampai lagu nah. Santri mangken ben santri lambe jauh pita. Cara angkui ben apa jeng nikah tak pada. Bener apa ada? Lambe mun jemaah repuan ada. Samangken la akomat ki sibu kamar abda. Alhamdulillah pada kesempatan mangken kaula ajunan sareng Allah takdir aponong alengki dalam acara Pondok Ramadan ya. Kita sudah masuk hari keempat dan sekarang memasuki malam 5. Apa sah oleh 5 hari insyaallah saya pikir mun sambian bini saya abu ke atapi bila si mulia. Kenapa kok demikian? Santri itu tidak tidur kalau esok mau pulang. Tinggal apa hitampe tak mari hitampe kurang gini epo keluar hitampe boleh ki. Kok tahu? 5 tahun yang lalu saya adalah santri aktif. Jadi saya tahu seperti apa santri. Santri itu bahagianya paling gampang. Mun orang muda di luar ni kesetropu ngak melarat. Santri ni gampang ngak bungan. Mati lampu boy hore. Itu santri. Jadi santri cukup mati lampu ni kada bunga. Kapan lampu di boleh ada ngaji kana eko. Oleh karena itu mudah-mudahan adik-adik yang ada di pondok pesantren ini bisa menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, mudah-mudahan santri membaul ma'arif leres bisa menjadi santri yang nanti menjadi orang yang bermanfaat kepada seluruh manusia. Amin Allahumma amin. Adik-adik santri yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa makna daripada santri itu. Gelak masa ikut aki. Siapa kita? Apa boleh gila? Norok kiai sampai mati. Mun acara mengudah ikut bayi laki. Emis dari mana gila? Jadi santri itu apa makna daripada kata santri? Banyak orang yang memaknai kata santri itu. Ada yang menyatakan santri itu dari penggabungan 2 bahasa. Santri al-insan, tri telok. Kalau santri maka harus punya 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua
butuh kasih dari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ada yang menyatakan santri penggabungan dari dua bahasa, al-insan dan tri. Insan adalah manusia, tri adalah tiga. Jadi kalau kita menjadi santri harus mempunyai tiga hal: iman, Islam, ihsan. Itu yang pertama. Jadi santri ini kemudian saya ngucaki dari al-insan dan tri. Definisi yang kedua, ada yang menyatakan santri itu dipilah dari per huruf. Santri esennya satirun anil uyub, ada yang menyatakan seperti itu. Nunnya naibun anil masyayikh, at-ta'nya mari deki ibulina boleh nih. At-ta'nya taibun anil dzunub, ar-ra'nya raghibun fil akhirah, iyanya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ibulina boleh bagian saya tulis Jalagar senika santri ini coba senika. Adik-adik santri satirun anil uyub abid bah coba boleh ngocak senika. Bainal muhibbain sirrun laysa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar dua rahasia yang tak dapat diungkap dengan kata-kata. Nah, karena kopa. Andai ya kopa tanya kiapan mari lagi langsung apan. Ingun satirun anil uyub apa kena cangkir buruk apa cek cangkecang tadi. Kan sini kesan terbiasa lagi mungkin ustad kamu tak nyapok tat ngadek gelut apa nak boleh pah nulis kada patah bedeng tat cek dengan endeng kaya dengan tat masa paling pengkir ki ngocak tak ustad dicetak kecek rajo nih ngaku membuin jambo deyak. Wis ada yang menyatakan santri itu maknanya per huruf. Santri yang pertama sin itu apa? Satirun anil uyub, menutupi aib-aib, menutupi kekurangan-kekurangan. Yang pertama. Yang kedua nun naibun anil masyayikh, pengganti daripada para kiai, pengganti dari guru. Taibun anil dzunub, bertaubat dari dosa kalau punya dosa. Itu santri. Roghibun fil akhirah, lebih mencintai kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Ibu ni bah ta'ala aku dikipan santri bah ta'ala aku kocang roghibun fil akhirah mulai ke rumah sampean alaki abini selaki abini pak karo muter tasbih bun berang langgar tak buambu sampai duhur njak matuan ngocak puter tasbih na cong pan lapar deki kelat tasbih na itu alakoh. Tapi kalau santri itu doanya sebagaimana doa Rasul, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah tujuan kami dan menjadi akhir dari ilmu kami. Dunia ini kegalebatan penting tapi gara-gara dunia cak lupa akhirat. Jadi kalau santri makanya rohnya itu raghibun fil akhirah, lebih mengedepankan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Iyanya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau bisa memerintahkan kebaikan, perintahkan. Ayo sabu jeung kakek bangkok situaan dong jak Rasulullah. Bukan, santri itu harus mengikuti Rasul. Bagaimana Rasul? Ana awwal wajibin ma amartukum bih. Kalau kita santri, kita tidak akan memerintahkan kepada orang lain sebelum kita sendiri melakukan apa yang kita perintahkan. Senah satirun, nunnya naibun, taknya taibun, ra-nya raghibun, iya-nya ya'muru bil ma'ruf. Ini definisi yang nomor 3. Mana makna santri, dan ini yang banyak digunakan oleh para ulama Jawa Timur. As-santri bisyahidi hali. Santri itu ketika melihat realitanya. As-santri, siapakah santri? Bisyahidi halih, dengan melihat realita santri. Satu ciri-cirinya, may ya'tasimu bihablillahil matin, orang yang berpegang teguh kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini santri. Jadi kalau santri harus punya ikatan tali khusus kepada Allah, lisannya Allah, perbuatannya kepada ridha Allah, hatinya berisi Allah.
maka namun santri kan ibadi tua Allah kapi doa mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, pasti ada Allahnya setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal. Doa mau tidur bismikallahumma, bangun tidur ba'dama amatana. Doa mau kencing Allahumma jannibna syaiton wa jannibis. Oh kita tahu berarti bikin budaya berdana doa aja bikoi. Itu santri, makanya selalu Allah tapak Allah. Itu kalau santri kengcoman yang namanya likulli syai' mustasnayat, beda pengecualian. Makilah kutu Allah pas Allah kapi ujian 15 salah 14 bener ning situ. Pandik guru tanya aki, ini bagaimana kok ujiannya salah semua? Ah, dan tenang, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu. Mengkebakkan kau ikut togji ya kakek iya. Jadi kalau santri itu adalah mayyaqtasimu bihablillahil matin. Yang pertama, orang yang punya ikatan dan tali khusus kepada Allah. Yang nomor dua, wa yattabi'ur rasulal amin, dan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor tiga, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Santri itu harus fokus ke depan, santri itu harus fokus kepada tujuan. Apa tujuan kita? Manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Wis, ini santri kita sudah dapat 3 definisi. Panjandarnya cek dalam. Nah bagian korsen aja gelun apa guna segini gelun ni kan? Cak gelak lah. Ada segini karo orang ngedo. Nah apa maksud tah mun pikir nang kok aja. Yang ku apa nabi kakek? Kumah kena sekulil yasin, sekumah kulil yasin pan lebat pah ngucap. Ada ni kene kada. Umpan tong badai ngangku di bikok kakek. Seseorang itu jangan dilihat dari luarnya saja. Buku itu jangan dilihat dari covernya, karena buku yang covernya jelek isinya belum tentu bagus. Wis, sekarang saya akan rincikan satu persatu. Ini santri. Jadi santri itu harus punya identitas, harus punya definisi, harus punya ciri. Cirinya apa? Kalau kata ulama Jawa Timur, santri itu kalau di pondok yang pertama, lazimul jama'ah wal mutala'ah tanalu uluman nafi'ah. Santri itu kalau mau menjadi santri yang sukses, yang pertama lazimul jama'ah, harus biasakan sholat berjamaah. Jadi mungkin laku tu dijaga, mun santri jaga ke laku. Jaga kan lego budin dapur. Bade nabantan sa senika. Bade pondok nikah boleh lambo andi kancan nikah mun tedu ngaseng malam menikah kamar nikah asedia sejata. Akalam pian takwa pecan sebab jetiing teti si tedung akalam pian tidung tersejata. Kebetulan di pondok saya itu kebiasaan saya aja gini ke kiai langsung. Teti mun namarin abu jeung kiai ini ke keliling takok bade santai sikit. Cukup. Nika mun salah percaya sahabat nika langsung paham bareng Allahu Akbar. Tahu tuh dah langsung apa aja. Jadi tang kiai oh berarti apa aja nak ganai. Baru sejak saran di situ. Ketika kiai ini aja kan langsung keluar buruh. Kiai kapan turun sandal kiai tadi. Kan lagar biasa santri nika sedih ketanggi. Santri nika ngalak sandal selain nika sekanjaan nika biasa. Tetapi mun kita teman ngalaan sandal selain nika benih santri asli. Santri nika ciri-ciri persis nika dua. Sepertama bitel gatel, nomor 2 ngicuan sandal. Mundua nih kita ikan aku hilok peti cek santri nengki ngicok seluber bolamba mungkin apa ngi nika santri sikat ngampong odol nemu betina sabun ngasak santri balau mereka stok kan beli sebendel berna merah iki bakal kotakan oleh seminggu berna berna telok kuning biru merah ding kancane polong kabdi apa bolong nika santri muntah senika kita beli santri iki apa ngi tapi hebatnya kebiasaan santri harus dijaga. Apa? Santri itu selalu introspeksi diri. Ini kebiasaan santri bini, santri laki sebagian. Ini apa ngi? Santri itu harus selalu introspeksi diri.
mangkanah iman ka iman ring laki abeda niku cuma santri mun punya santri ada saya beda ring laki artinya santri itu menjaga diri tidak menjaga orang lain tekung tak percaya santri bini ketika juga tedung di laku ntar gak kemah muka kotakan stes kaca tanya aki mun tak percaya tak usah ngaku lek tak usah ngaku jadi jaga tedung muka kotakan ibu lebih kotakan kaca ini apa gini ngana sabun eteng-teng itu begejedeng keluar odon keluar sikat keluar sabun keluar kaca itu ku boleh padahal muanya segelas kaca kamar masuk ke kamar mari nak soroi akan boleh kapan mari masang kodung mari masang kelampih maka ada kesekolahan lebet di dalam kamar pada kecacen lagi itekku kalau bukan santri gak bisa seperti itu. Ini ciri santri keluar lebat keadaan terlumpah pada mobil tamu yang nganggur pakai botek sebion lah ini cuma santri yang bisa kalau bukan santri gak bisa masuk ke dalam kelas ya ada ustadz nerangak gitu ke penuan buka buku nang tenang ini dalam buku na esena kaca beda mangkini keselebih penteran boleh bener ya saya kaca aja mabah rajin tinggal orang lagi lah ini bagus ini diistiqomahkan artinya ini adalah ciri awal santri santri itu tidak pernah menilai dan melihat orang lain tapi santri itu harus menilai dan melihat diri sendiri adakah pada diri ini kekurangan selama diri ini masih ada kekurangan maka kita tidak boleh menilai kekurangan orang lain teguh makanya santri nikah iman kaman pasti paling bersih pasti paling rapi ini apa ki sampai minta rapi tak santri laju mereka kan santri anyar dengan dia mun sikit santri rapi makan sampai lagu nah santri mangken ben santri lambe jauh pita cara angkui ben apa jeng nikah tak pada bener apa ada lambe mun jamaah repuan ada samangken la akomat ki sibu kamar abda cakopak kaki saya cangkok lek itu pak kering ngapa di saya gono tetapi santri itu yang pertama orang yang mampu melihat kekurangan diri sendiri cuma santri yang kedua kritis itu santri jadi santri itu cepat tanggap ketika ada yang salah langsung ikut caki mun yang lain kan ngendang mun santri lo bisa iki na bangki iki na bangki mampu bener santri udah dimin teman ada guru tugas dari Al-Amin dia guru bahasa Inggris ajar bahasa Inggris tak belum tahu akhir gurunya saya kalakal ya ibu guru kebetulan gini ya nak kalau bahasa Inggrisnya nasi itu apa? Rice. Kalau panjang long. Kalau nasi panjang long rice. Salah bu, nasi panjang bukan long rice apa? Lontong. Ibu udah mikir papan tegaya kalau kalian anak-anak itu cuma santri kalau bukan santri gak bisa ada guru tempo ngajari pak semangat tak gurunya ini guru teknologi guru sains anak-anak sekarang di Jepang sudah ada kendaraan yang kecepatannya 1000 km per menit mun selain dengan dengkeng mun santri pak guru mbocok ada gendek mun pas sampai 1000 km per menit mau di bilang ngaltok kakek menalaman santri takut mungkin guru nabah ngocak ya kalau gak mungkin ya bawahan dikit lah bawahan dikit sekarang di Amerika setelah Apollo NASA meluncurkan Apollo 11 ada pesawat mampu mencapai rembulan sekarang di Amerika NASA N73 sudah mampu menembus matahari mun santri nyampit mangkat pat malipot ton bentak dia gak mungkin matahari itu api pak gak mungkin nyampe sana can guru ya kalau gak mungkin nyampe sana ya bawahan dikit lah bawahan dikit jadi nyaman nak kena santri di patubah ngucap ngak dia lekah hebat pak mau ngak dia hebat-hebatan kok dia ada apa kakek saya itu dulu lahirnya dari buser pak bucel bulan ini kelambak saya keluar dari bucel pak guru nabah ngucap cek kalakal jom emak di maji tak kira mungkin bener-bener serembik dari bucel ya kalau gak mungkin bawahan dikit lah bawahan dikit
Itu siapa yang bisa? Makanya jadi santri itu harus jangan punya perasaan gengsi karena santri. Coba kita lihat, Indonesia itu beberapa kali dipimpin oleh santri. Kita lihat di Kabupaten Sumeneb ini pernah dipimpin seorang bupati namanya Kiai Haji Busrol Karim. Kenapa kok Kiai Haji? Dulu dia adalah santri dan pernah menjadi bupati. Di Pamekasan pernah dipimpin oleh seorang bupati yang namanya Kiai Haji Khalilur Rahman. Kenapa kok bupatinya Kiai Haji? Karena dia dulunya Di Sampang pernah dipimpin oleh Kiai Haji Fannan Hasib. Kenapa kok Kiai Haji? Dulunya adalah Bangkalan berturut-turut dulu Kiai Haji Fuad Amin, sekarang Kiai Haji Abdul Latif. Kiai Haji kenapa? Dulunya adalah Jawa Timur pernah dipimpin oleh Kiai Haji Saifullah Yusuf. Kenapa kok Kiai Haji? Dulunya adalah Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang disebut dengan Gus Dur. Kenapa kok Kiai Haji presidennya? Dulunya adalah Jadi santri itu gak usah minder. Makanya kita pulang harus menyatakan saya bangga jadi santri. Kami adalah santri. Pagi sore kerja kami adalah ngaji, malam kerja kami adalah ngaji. Gak punya sepeda motor, kami jalan kaki. Gak punya duit, kami tidak rugi. Kerja kami tiap hari cuma ngaji. Habis ngaji kami tidur lagi. Dengan sini saat edung sehari semalam tak kujaga karo santri. Punya santri kan tak bisa. Unik santri itu. Santri ini kesing malam bental situng terus sebelum cetak. Kapan ngetek gak lagi situ ngakan lega lebur bau na cai na cemat jamban kita. Makanya ciri khas santri itu jangan sampai kita hilangkan. Ini santri. Karo situng mun keluar cangkui ampung ibaan sandalakan cek cangkui mun keluar. Ya. Mun dibentukkan lah biasa. Letak ke beni gosop yang ibu sandal. Pernah di pondok saya itu dulu saking dari cermat tebulan sandalelan to pahi beriin gembok. Pahi gembok ketika gembok cak pun kalau beri bacaan pakun sandale beri bacaan saya ngalak mentur tumpesai ada elang ben tumpesanya akhirnya tak betang arah pahi gembok sandale pahi kunci pahi gembok situng tak tahu cak gembok kapan ngalak kapan yang kucel dan langsung paha kentang gue tak betah bisa ku pate pahi buang ya elang ben bawa gembok mas. Jadi yang lain santri itu boleh dipakai, tapi untuk ngangkuin sandal orang mun mulai diangkui. Karena terkadang santri yang pun sini kapan mulai ajung atas sandal ibu segentengan. Kapan mulai iki kiri ki anabut kaki ibu sandal kiai ki. Cek kiai kelak semakun ketika khutbah. Apa? Kiai si khutbah kelak kan ada debu. Orang gula ben sampian kusba kusakon tut bak cubang tinggal lagi. Kan sandal bak coba yang anak segentengan itu. Jika santri pun santri santri ni kalau teman kalaan, mun santri ni kalau teman ka, beda situng penduk ni ka, beda bendera keselin. Akhirnya ada senin abada akhirnya upacara, akhirnya di kepala sekolah, cong, okor pang di cong, berempat yang sini aja. Biko tali nadeki ngelaki na tali, biko masih ngebendera. Akhirnya santri ni kau pahongkong atas naik, si okor tali, biko yokor di atas ke bebe. Kapan toran di kepala sekolah ibadain cong. Cara nengokor tengki kita usah ada iya, aja mun lapu kaki mati. Kecil apa? Dia cukup tebu pang-pang patedung okori bebe kan tak nyiksa kaki dong. Berhubung santri bagi salah bah di alaban. Oh ya mun sani kenyaman benih yokor tengki, lu tak yokor lanceng kata. Nah itu santri, kalau bukan santri gak bisa. Makanya pertahankan. Yang pertama lazimul jamaah. Ya. Yang kedua wal mutalaah. Santri itu harus bisa sholat berjamaah. Artinya ciri-cirinya harus dipertahankan di pondok. Kalau santri harus bisa menjaga berjamaah. Yang kedua wal mutalaah. Santri itu harus menjaga mutalaah. Nih sampian Kleman kapti legu yang membedakan santri dengan yang bukan santri apa kebiasaan dan apa yang dia pegang. Menekuk HP itu santri benih tak oleh tapi harus ada waktunya. Santri itu harus kitab. Perlu diketahui orang alim ni kata ada marga ngaji tapi orang alim ni kekalaban nama tolak teku bi sampian eka di ma'abudu kiai alim eka di ma'abudu bu nyai pinter nika beni oleh ngaji tapi oleh nama tolak ngaji nika mukang ilmu kula ben sampean tak oning rohen ketika ngaji oning bab masalah rohen kula ben sampean tak oning sirkah ketika ngaji ka nyai ben ke kiai nika semuka bengla bengah kula ben sampean oning sirkah kula ben sampean tak oning seanyama ijarah tak oning senyama ariyah karena ben ngaji itu adalah pembuka ilmu. Setelah kita masuk
maka caranya harus mutola'ah. Siapakah orang yang paling pintar? Bukan orang yang paling banyak mengaji, tapi orang yang paling banyak mutola'ah. Makanya di pondok-pondok pesantren pasti dikawal lazimul jama'ah wal mutola'ah tanalu uluman nafi'ah. Kalau santri sudah membiasakan sholat berjamaah dan membiasakan mutola'ah, maka insya Allah nikah bukan oleh ilmu semanfaat. Jelas? Dulu kebiasaan di pondok pesantren, saya dengan teman-teman itu jam 1 itu bangun, aku beli kopi. Kebetulan saya dulu itu adalah ahli hisab, perokok dulu saya, makin nambungki tandi besar saya beli. Bangun pondok cak dengan gampang, mentandi saya kerokan terkadang dalam ceng punya kiai sih, bukan kan ceng lanceng munding kiai, mentandi pakai sopak ya, ding jaya ben bedena surya aja, jadi ke buseding surya, konjong ding rokok jaya di samsu ding jaya, lanceng ya lanceng boleh, kan sini ke santren. Jadi kalau malam itu bangun jam berapa? Jam 1 siang tedung, malam jaga amut telak sampai bila? Sampai subuh. Amut telak tok enten lo amut telak tok, amut telak paling setengah jam. Kapan amut telak sengkep akan tu parabon boleh lambat kan pada mun sampian tak napa amut telak deki pas kakan deh anu ya tak holil sing sero ganteng oke kan ini kan lo apa lek tempo ngarasanan coba kan ngarasanan dek iya aslinya kuliah ke benih keng ganteng keng tak coba iki aslinya ganteng ben coba nih ke benih dari muas ini tapi dari orang sing abes. Maka namun santri nika pasti santri nika rata-rata ikut senengi orang santri nika lo kutu ganteng lo kutu ratin apa pulang santri nika da imun wudu biasa orang mun da imun wudu nika ia besaki orang nika bah lebur bah seneng orang mun ahli audu benih bah audu ratin tapi sampean sing abes nika orang seneng lebur ada auranya mun cang nak kena makin makanya sampean lazimun daimul wudu sampai ini alaikum bidaimil wudu biasa aki audu betal audu ini kenyaman daimul wudu sampai pada imul hadas akan tok mun audu engki mun orang luar kasa kami tepot tebon praben kasebeni audu abda jadi boleh ben sampean mun abda do audu tak kira karena mun kadung abda si audu ani ka eman iki napa ki mun pacara mantan kul 11 abda mah mari kul telok tak kira abda yang duhur arapa tanggung bedek apa nak boleh bedek ki baudu ali penan keng tebel kang ngucap tak ke kebi biro teko ngaltok bi biro ngaran dak mabuk tergegere kon siapa kon tang sukokoh aramun ngucap sebab teko ake kebi teko ngaltok ginjone iki makanya mentrorat dina sampean le-ale mentrorat dina dua nih kagalako sepertama ada imul wudu betal audu nih kayak din sampean benih pahmuana audu kayak sing abes lebur senomor 2 mentrorat dina nyarikan jasa cubaan ya sampean negara tin mun kanjana cuma tinan boleh ya elah kula ni kagala genteng ke tibi mun beda kancan elang kula iki mun belum ben segentengan tak ada jadi sampean mentrorat tin nomor situng da imul wudu nomor 2 kita berenang ke tibi larat tin iki saya ulangi lagi jadi santri itu harus punya ciri khas ya Kleman sampian dek kecompok ciri khas yang pertama seorang santri yang paling jadi perhatian masyarakat akhlak tulis yang kedua apa yang dipegang jadi mun santri makin aku HP cek deng pedeng geluh nggih jadi bedakan antara santri dengan yang tidak santri mun se santri mulai depak ke rumah pada TV tak temati HP tak ibu teku tok tak ibu sabe orang bah ngocak oh ya mun deui apa nih pemundu ke kana mun kerotau niku TV bentukan niku HP akhirnya terkadang saya pembudu ni ke alma mater pondok pesantrennya benih tak online niku TV online ceng ding TV benih tak online niku HP ceng ding TV tapi harus ada waktu seterpun tenak bil Ramadan hataman Al-Qur'annya berapa jadi kalau sampean punya grup WhatsApp itu nanti di grup buat grup untuk hataman Al-Quran biar IT ini ada manfaatnya untuk jalan menuju itu Allah subhanahu wa ta'ala kena kakek surat nampak engkau jus telok engkau kakek jus 4 setengah jus 5 engkau jus udah nginum ya jadi usahakan IT yang kita gunakan itu adalah IT yang menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama akhlak yang kedua kebiasaan kita harus beda antara santri dengan yang bukan santri artinya harus lazimul mutola'ah iromani kemutlak pakun kotu iklakuh mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu amin jadi sampean sepeleman dekik tekku gamar sebungkol juga lah andok aja sabar aja hibah kentek kitab ya jadi sampean mulai cek kibu kapi rambi ngocok sandal bah kun telok iki andok kayak iki bu kapi cek dengan majalah iki besabar tidak penting
andok tak usah gibe, sandal tak usah gibe. Berter kadang sandal iso bebe apa? Cek nak ding kancan dari ya. Jadi bagian sedak penting pengeluar isi kitab sehingga ada pak kedompok sampean pekun kak bukan kitab. Jelas lagi. Ini santri. Jadi yang pertama santri itu harus beda. Yang pertama akhlak. Yang kedua apa? Yang kedua kebiasaan kita, keseharian kita. Cek sampai santri ini kepada bensetak santri, niku TV pada, niku HP pada. Yang ketiga adalah pergaulan harus dijaga. Itu santri. Jadi santri nikah harus mempunyai sifat iffah. Apa makna iffah itu? Menjaga diri. Apa menjaga diri itu? Cek nyak benyak akan coba orang luar. Bila lebih sampean nik binian. Perempuan itu beda dengan yang tidak perempuan. Ring laki keluar rumah mungkin dibilang pantas, tapi mundeng bini dengan radeng roma dukar dua along kolong. Kalau bukan santri bisa saja pantas, tapi kalau sudah santri itu sudah tidak pantas. Paham iki? Makanya kalau dalam kaidah santri itu ada sayyi'atul abrar min hasanatil muqarrabin. Sini kele, mun kelompok gula, ni kata aku caan kaimbong pantas. Tapi mun kiai muka aku caan ni kata pantas. Jelas iki? Orang biasa neku HP sehari lebur, obuk merah lebur, keng mun santri tak pantas. Kenapa? Ada kelas, ada tingkatan masing-masing antara santri dengan yang bukan santri. Jadi mun sebenarnya santri EPTPS obung bayi beri kerja teman cok sing kesembilan lambang roh. Kan lambang mun sebenarnya berteman cok kan pakai kibe gulis kan beda biasa nampun mo. Pah obung pemirah pakai penyerongsong atas, mantar karo burombu. Nyari mano lebur pada tahu dan gerengan ngetas gendu. Mun orang biasa pantas. Tapi kalau santri gak pantas. Jelas lagi. Kalau santri cek sampai aguncing mun kebeni mahramah. Boleh nggak ke pasar? Boleh, tapi yang ngantar harus ayah. Boleh nggak keluar rumah? Boleh, tapi yang ngantar harus saudara. Napa boleh aguncing kadang lagi lain. Aguncing pada bini mun santri nggak pantas. Jelas lagi. Ini masalah pantas dan nggak pantas, masalah haram dan tidak haram itu beda. Nikah santri nikah abas masalah pantas lah. Tapi mun santri nikah beda pantas beda punten. Mun masalah halal ben haram tak usah bahasan. Terima kasih beni santri haram kapi. Mun ajiling paraben pakun haram. Mun ngangku celana legging roh seketat. Pan sing ngangku semua nempo pah ngak lontong banyak gelu beres roh. Mun ngak juga tak usah santri maki beni santri haram. Saya ini membahas masalah pantas tidak pantas. Ada ranah santri, ada ranah yang bukan santri. Tidak sampean sesantri ben sampean setak santri. Makanya harus beda. Mudah-mudahan kita ini yang santri oleh Allah bisa istiqomah. Amin. Bisa menjadi santri yang iffah afif atau afifah. Amin Allahumma. Dan ciri-ciri iffah itu kalau dalam kitab I'anatul Talibin Sayyid Abu Bakar Sato, aslul iffah ghaddul basar. Ciri-ciri orang iffah itu satu apa? Ghaddul basar. Tengal penunduk. Ini kan ciri-ciri iffah. Makanya di dalam kitab I'anah itu ada situ kalimatin jauhariyah la ya'lamuha illal aqla. Ada 5 kata mutiara yang tidak tahu kecuali orang-orang yang punya akal. Yang pertama aslul muhabbah al hadiyah. Asalnya timbul perasaan cinta itu adalah memberi. Makanya mun lambek ketika Valentine kan diberiin coklat. Kenapa? Biasanya mun diberi ampo pahe gengai. Nomor 2 wa aslul iffah waddul basar. Bangki santri iffah ta nikah menjaga pandangan. Jadi mun santri catur kadang ngaku kaidah. Ada kaidah dari Sidina Ali, nadratul ula lakah wa nadratus saniyah alaikah. Pandangan pertama itu halal bagimu, tapi wa nadratus saniyah pandangan yang kedua alaikah. Kenapa kok pakai lam dan ala? Ala itu mudarat, artinya huruf mentangcir pakai ala beda dengan huruf mentangcir yang lain. Makanya nadratul ula lakah. Pandangan pertama boleh manfaat atas kamu. Artinya mungkin terjeling, pah nomoreng dini aku tangan beri kan tak haram. Lengki kan seni kelebat yang bong pah bereng bini aku tangan beri jeling kan tak haram. Le seharam panas jeling boleh abu mi lebo lah ini yang enggak boleh. Jadi yang haram itu yang nadratus saniyah. Santri bah ngakui kok itu. Oh saya tak haram mun pertama iya. Oh iya mun dia kenapa ngerti lah ada terus jatuh lagi lah sumpah jeling dah iya. Ini kenyamanan kalau ngakal nah hoko miki. Jadi ciri-ciri santri itu iffah. Iffah itu ciri-ciri yang paling bisa dijadikan pedoman. Saya iffah atau tidak? Tak usah tanya ke guru, tak usah tanya ke orang. Kalau bisa menjaga pandangan dari kemaksiatan berarti kita adalah iffah. Jelas lagi. Yang pertama akhlak. Yang kedua keseharian kita. Eromani harus beda. Jadi mau tak santri ikuti gula bersampan pah ikuti tak timate. Ya napa kita ben tak santri. Setan punten gula bersampan bisa ngaji. Yang kita bagi. Yang ketiga pergaulan. Yang nomor 4 yang paling mendasar sholat malam. Itu santri. Jadi kalau santri itu harus bisa menjaga sholat tahajud kalau tidak dalam keadaan sangat sibuk. Nikah santri. Jadi santri ini kebitu bercetak santri. Yang pertama akhlaknya harus beda.
Yang kedua, keseharian kita, baik dari cara berpakaian, cara neneng, cara nakulih. Yang ketiga, pergaulan, bahwa santri itu terbatas pergaulannya karena kita adalah santri. Bani tahu lihat kan cak boleh ben sampai penduduk paling banyak kan cak nih. Karena kenal kabinya mentenggi. Yang mon kancai penduduk ini kepah yoga kabi. Kapan buk semua celeng belanga deh. Kapan buk semua rinjeng kelandur deh kan deh. Bani penduduk ini kan nyamai yoga kabi. Gue lambai kocak hulil kayak ini. Mulai ke rumah gue lepas hati keng lele. Orang pan minta nomor HP minta anu meretat deh kok. Pas itu les hulil lele. Ambu jual lele gue lepas. Bah terkenal hulil lele. Bani penduduk ini kan nyaman kan gue kabi pasti tahu gue. Ada sih tahu gue. Terus kadang bah singkat telok Zafila Zahroh. Laila Zirkah Zafila. Nggak apa-apa buat komunitas seperti itu, tapi harus positif ya. Tis, yang pertama akhlak, yang kedua keseharian kita, yang ketiga jaga pergaulan, yang nomor 4 kalau santri itu harus bisa bangun di tengah malam. Itu adalah jadi santri yang tidak akan sama dengan yang tidak santri. Aslinya bagi selain pada jaga malam deh, makanya sampai santri jaga malam atau tahajud. Karena apa tahajud nih kami harus kalau santri. Ternyata ulama menyatakan ciri-ciri nareng laki nikah soleh ben orang bini soleh ini kesitung jepun ulama ahli aja ke malam. Jadi sampian nikah engkau orang bini solehah banjir tak usah tanya lagi kau orang mun sampian ahli jaga malam berarti sampian nikah solehah. Saya laki engkau orang laki soleh banjir tak usah tanya lagi kau guru namun sampian nikah ahli jaga malam apa yang tahajud berarti sampian nikah soleh. Bode jaga malam terus kadang punya tahajud yang dari rumah paket gratisan pankultu habis bukan benih. Jadi kita harus beda dengan yang bukan santri. Yang pertama apa? Akhlak. Yang kedua, keseharian kita harus dijaga. Yang ketiga, pergaulan kita harus dijaga. Yang nomor 4, usahakan ahli sholat di malam hari. Apa itu? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, duha. Kan tak usah pesen menduhakan siang deh. Thank you. Maka namun santri nikah makin malaikat keton ketuang santri. Ada apa? Sholat duha ini kan dua angkan tuh aja engkina. Allahumma inkan rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada di bumi keluarkanlah. Kalau santri sih bisa doa deh, mun lainnya tak bengan. Wa in kana ba'idan faqribhu. Mun jauh pasuma aki. Wa in kana haraman. Mun haram pahala lagi. Bina kana laki mah yo go. Allahumma in kana zawjati fis sama'i fa anzilha. Wa in kana fil ardi fa atliha. Wa in kana ba'idan faqribha ya Allah. Wa in kana wa in kanat wahidatan fa'akthirha. Nek bini ngadu ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah saya dengan dia. Kalau saya sudah dijodohkan olehmu dengan orang lain, gagalkan perjodohan ini ya Allah dan jodohkan dengan dia. Kalau dia sudah dijodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah dan jodoh. Jangan malaikat jangan buka colok gitu. Oke jatuh. Apa maksud itu cuma satu lagi walaupun dia santri saya sampai yang Tuhan tak nih kadang nak apa yang namanya sholat ekonomi ya kalau santri bisa maksa nggak nih kemudian lain tak boleh kan maksa ke pengiran pas sampai pun haram ya halal tapi tak pernah apa saja nadu ayo kita bangki. Jadi kalau sholat malam sudah dijaga insya Allah Tuhan lebih eja ke santri mudah-mudahan bisa diamalkan. Saya ulangi dari awal lagi ya sebagai kesimpulan boleh pahmul ya sampian boleh lekuk malam. Yang pertama santri itu ada yang menyatakan san al-insan 3. Jadi kalau santri itu harus mempunyai 3 hal yang tidak boleh tidak. Yang pertama iman, Islam, ihsan. Yang kedua ada definisi santri itu secara terpisah dari segi hurufnya. Sen, nun, ta, ra, iya. Satirun anil uyub, naibun anil masyayikh, taibun anil dzunub, raghibun fil akhirah, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Iyanya ya guru bil ma'ruf itu. Yang ketiga ada yang menyatakan as-santri bisyahid hadi may yaqtasimu bihablillahil matin orang sesampung nak kuat dek guste makana bulan di cerita lek bulan cerita setuju hit maka tak setuju guna cerita bulan maka bitan gula mau cara untuk biasa ni gula poin cerita aki bahwa santri nikah orang adubu Allah nikah kalau sudah Allah yang menjadi ucapannya itu tidak bisa dikejar dengan argumen apapun. Makanya orang buat lambat nikah mul tidak kerokeng Allah. Dengan lambatnya kan tidak boleh dia guna. Allah. Ada nih kata lagi. Borallah. Apa borallah itu? Astaghfirullah. Tapi dengan lambat nikah makin oh canggak nikah ni kerana lambat ni luar biasa. Parat tu Allah tu bujuk.
Makanya Bangkalan ini kepada pujuk 40 beluk, situ kau pun 40 beluk. Berarti satis itu pujuk kapi aja, mati itu pujuk, mati itu pujuk. Percis bani motor dah, mati itu jeruk kong, mati. Ada pun saya itu terjadi lagi. Orang lambat ni kan terus loros. Malah orang lambat ni kamu mesen ke santri ni ke pesan cuma telur orang lambat. Yo, penting santri je saya ngakan penyaman. Pedung patobu, ngaji pak orang. Tanggi, teman dia yang santri sini kemudian. Orang dulu tu kalau pesan kepada santri, nonton lazimul jamaah wal mutal. Anak sini kau yang lambat. Yo, penting santri je ngakan penyaman. Pedung patobu, ngaji pak orang. Maksud tak ngakan penyaman dak remah mun tak tege cek lapar aja ngakan. Orang ni kemun cek lapar make kok gereng nyaman. Terus kadang nak kena bini ngucak karena engkau cek dengan ngakan rang-rang mi lempo. Mara kena pulang ngakan rang-rang ku kengkut ambu sekali. Cek dengan king antri mandi le kesari ni mak tak abi du bedo. Ya bukti bukul. Kalau santri itu cari lambat cong, saya nggak mau teti santri, saya nggak cong, santri aja ngakan penyaman. Maksud tenakan penyaman dak remah, mun tak cek lah, para cek ngakan bode terakat tadi di romun santri. Jelas lagi. Makilah kok aja mun kenyang tak kira nyaman, makilah kok sapi mun kenyang tak kira nyaman, king makin kok gerang mun lapar, dak remah saya buka, iba gue emet, haram karo peri kasih tak luang. Nomor 2, tedung patobuk. Tedung patobuk dak remah, tedung sekejap lah, arapa? Tobuk lah dengan ke. Jadi tak usah banyak, bunyi pas santri tidung kol beluk juga kol beto. Santri nekak tedung pokol 10 kol 2 jaga. Aku mi, mari nanti tidung boleh ya apa? Ada hajud. Nakan penyaman tedung patobuk senomor telok ngaji pakorang. Maksudnya ngaji pakorang? Ngaji oleh selemper korang nambai boleh. Oleh di lemper ki korang kena ngaji boleh. Ngalak kita Fathul Qorib ki korang, ngalak Fathul Mu'in ki korang, engkal ke Fathul Wahab sengkah muka Fathul Izar lebu desen kan boleh guna santri ngaji bah boleh guna tul oyun bah ibu cebik ke tibi rok markaman cagilak benih tak oleh baca ku benih bakto nagalu wis. Jadi santri itu mayak tasmu bihablillah, orang yang lisannya itu selalu kepada Allah. Makanya kalau orang sudah Allah tak bisa etabeng dengan argumen apapun. Saya sering cerita, saya ceritakan lambat ni kepada santri makin pun badu santri lambat ni kepada santri kamanto bi situng goreng. Kebetulan seorang ni kamanto na 2 situng amanto santri situng amanto sarjana. Mending sarjana sampean S1 S2 S3 S2 S3 S3 S1 SS dulu. Terkadang bah ngele ke Jakarta bah tak boleh mun titel beni doktor profesor pro olah pro tahunan pro sekila ila grup reje lah. Le semak tua ni senengan kaman tu sesarjana arapa acula anak sama tua na dasian neng tengetas mun santri kan karo bacaan jenggu yo bu bocah kita celeng mi ra ka pingak tandi deh oh kejabut yang bontor kadeng mungkin la kote titi goning kita pe kope ya kan biasa santri ini kan biasa kelampi kombe seminggu sekalian deh. Jadi saya tua tak pada seneng dak kaman tosan saya seneng dak kesarjana akhirnya saya tua jaan rencana dak remacarana sesantri mak letodus akhirnya oh ada kayak pertanyaan itu berpertanyaan saya masalah umum biologi mau natanya hukum deki aja aku bisa akhirnya aku berpertanyaan sepertanyaan berkaitan dengan biologi iya mau santri tak kira tahu jawab ketika santri ben sarjana apa lo mat ko pah ngucap jong keluk cong, engkau atanya cong apa cong setiap hewan seleer rajia lanceng aji mau nyene lebih nyaring etempeng hewan seleer pandu contohnya banyak wak cagilak kenyot oh tak ibu beliau pada alau kuna gana akhir sarjana nyempit setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra. Semakin panjang leher maka akan semakin panjang pita suara di leher itu sehingga pantulan suara akan lebih leluasa pada pita suara yang semakin panjang sehingga binatang yang lehernya panjang akan mengeluarkan suara yang lebih keras dibandingkan binatang yang lehernya pendek. Contohnya banyak ngak jangan tuan hebat hari pun santri tak kira aja bapak akhirnya tanya ke santri muncang kakek apa jawab na congki furuju king lebih Allah Ta'ala santri Allah lesan na Allah aji jum na jalan jangan mikro bi Allah Ta'ala
kita seteja matuah selanceng leer ni kemunyi nyaring bentak seteja saya leer pandek munyi tak nyaring bede hewan ni ke leer lanceng tentak nyaring munyi jerapah bede hewan ni ke matu beni karo lanceng leer nikah mari na cetak leer kapi olar we kan mari cetak leer kapi aja ante itu mesti kemabengkong mesti kemadodon dan siapa sih tahu bengkong olar mayu tak tahu kalau mari cetak leer kapi kesemua namunnya piak-piak benih olar saya amunnya teko saya kekek saya kakan saya amunnya bentak seteja hewan ni ke saya pandek leer ni kemunyin tak nyaring bede hewan ni ke benih karo pandek leer matua ni ketandi leer keng munyin na nyaringan selanceng leer apa cong kata matua bung ayo kita mau katakan nyaring munyin apa nak boleh kata aja bah beda kata santre jadi bok saya abon lagi nak beda tay iku tak buat di mana hewan lain ular santri bodoh ada banyak santri bodoh belum kata santri banyak kayak sampai makin kalau kita makin kata sih tiga ya berkata kata aja aku tak santri patut le tek kumun sabar tempo na aing banyak ku tak padang sampit ngaji kata saya bun bara ngice tato so dotu tato so dotu jadi melain daripada hewan sing ngaji karo kata ta to so do tu ta to so do tu aja saya bun boro saya bun temor aja katang bek semua ustad ngarang ngice ing untu ing untu ing untu saya bun aja nindek yang tak ada pak ing saya mikir matuan oh iya ku kata udah kata podus matuan kececong mun lekung ku atanya sidak katang gitu mun tanya hewan beda katang gitu atanya sidak katang mun lekung akhirnya ke lekung ketika aku nong boleh mantonak matuan aku pertanyaan boleh mun setidak katang tumpes mun setidak kake cong hari ku andi pertanyaan boleh cong arah apa nak ya setiap hewan boleh berdekatan boleh dukira arah apa setiap butombuan setombu ya tingli kilina aing aja lebih julu etem pembutombuan setombu tempat sitada aing contohnya kangkung dong kangkung dia muntombu ya tingli kilina aing dulu keng muntombu tempat sitada aing salah tak julu kangkung dia muntar lo mati jawab bisa ahli biologi setiap tumbuhan itu membutuhkan serapan air dari akar sehingga apabila ada air yang bisa diserap oleh akar dari tumbuhan itu maka tumbuhan itu akan semakin lebih subur dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang tidak punya serapan air dari akar. Oleh karenanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di likilinya air akan lebih subur etem tumbuh-tumbuhan setumbuh etem pas setada air. Oh belak pun serjana mun santri tumpes tak kira tahu kaki saja akhirnya aki ke santri mun cang kake apa jawab na jongki buru masalah kangkung dah mun betul korip kan ada babul kangkung lah nyampir santri keng lebih Allah Ta'ala bi Allah Ta'ala boleh beri ta'lim hari cakap santri cakap ngocer kalau bi Allah Ta'ala di bapak kunjung Nabi Allah Ta'ala engki maktuak tak saja je setumbuh tingli kirina aing ni ke julu bentak saja je setumbuh tempat setada aing ni ke tak julu buktian apa jong oh bu ni maktuak lantar kau bu nak kena benter ya itu ada santri ada apa bu bu nikah matuang nikah mun sampai tak ikut teng setahun dia pak gentengan itu mun sampai 3 tahun tak ikut teng dia pak ketongkang bu nikah tombu cetak nikah tak ada di kilina aing nggak matuang bu nikah mun tak ikut teng lanceng sarang padahal tombu tempat setada di kilina aing mun tak percaya matuang coba bisa sampai penting lagi ben bu si tombu yeting di kilina aing ini aku pak apa cong bu si tombu yeting di kilina aing bulu kecaknya matuang mikir apa kayak gitu boleh pentong benang aku hari ya sekali wah tempat kering apa dia nak dipacek sarah dengan lo aku cak macam hari bontuk kan nak tetesan kumiknya kumiknya santri dok dong bulu kecak cong engki matua bulu kecak nikah tombu yeting tengan
retina tinggal ya kalau teman kering karena mun kering orang tak bisa gitu mungkin makanya tunggu anggota badan selalu baca ini kedua nomor situng cila nomor dua retina tinggal dua ini ke tempat air ngedok karena mun dua ini ke kering ini tak bisa gitu keng cuman bulu kecak begitu bujut ing tengah air toman beda orang punan umur 100 tahun bulu kecak umpah lancung ke bawah tok selama di siapa kena soroi ada orang makin lancang umur nggak napa pak kun nih kata ada selanjang ini bangki padahal tumbuhnya ting retina retina ini kata toman cecer dari aing tak toman kesap keng toman matua bagi tumbuh yang ting lagi aing pun tentak lancang sementara saya cetak tidak lagi aing lancang nakin kunteng pun bulan muntai kunteng lancang matuan oh iya jagoku le bulu kecak dia teman selancang le makanya munding mantan ku tak terkadang nakin nambah bulu kecak pasangan daerah mun mantan bencen sebentar ke pasar ngaku bulu kecak pasangan lepur pada ketip pada tahu sampai limusin loh cagil dah grup nak akhirnya artinya apa kalau sudah Allah yang menjadi sandaran maka manusia itu tidak akan salah makanya santri mayya'tasimu bihablillahil matin ke Allah dan itulah tujuan santri dari Allah kepada Allah kita akan kembali minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan kulane kedema ben sampean dari tanah bekal abali ka tanah ben cekal cekeh bekal cekeh dari tanah artinya dari Allah abali ka Allah dari tanah abali ka tanah ben bekal cekeh dari tanah maka namu kira-kira ayat ni ke kula ben sampean ben codik asli sapa posa kalian tangki manusia ini kan digabai dari tanah kalau tanah saya gabai macam-macam mun kayak kiai Babu Salam ni saya gabai dari tanah gelis Nyai Rukiati dari tanah gelis mangkan raptim mangkan guanteng konding mun kuda ni dari tanah kopi Allah cagila pada kopi ni pun kakek wah orang kopi aja lebih TV ini yang pertama yang kedua santri itu wayat tabi'ur rasulul amin apa itu harus mengikuti Rasulullah apa yang pertama dari Rasulullah yang harus paling diikuti akhlak makanya orang-orang kafir itu ketika diceritakan Al-Quran orang kafir menolak ketika diceritakan Allah orang kafir tidak menerima tapi ketika diceritakan Nabi Muhammad dan akhlaknya ditulis dalam satu buku Muhammad is super leader super teacher orang-orang kafir menyatakan oh Islam is the single one the true religion the behind of good aku apa yang nggak ngerti artinya kakek apa artinya aja kakek tahu engkau tak tahu ya sepenting apalkan lah gaya gitu ikut Rasulullah makanya akhlak ini yang pertama santre maka tak pati alim kitab kan mun akhlak bagus di orang yang pinter banyak kitab pak apal kabi kan mun dan badan elang kitab senyak banyak guru nek coba agi di orang makanya saya nggak peleman pertama gula jaga akhlak ini almater pondok pesantren nggih yang nomor 3 wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahin santri itu jangan menoleh ke kanan jangan menoleh ke kiri artinya santri itu harus fokus dengan masa depan kita apa itu akhirat nggih benih tak oleh katunya benih tak oleh tapi kutuh sekedarnya mun putu atole kengca atole to makanya manusia ini kayak Allah ibriin leer maksud leer orang ini ke fokus ke ada akhirat sekali-sekali atole makanya ibriin leer orang ini kemudian leer pahinga robot tak bagaimana kan robotnya manusia ketanggi makanya manusia itu enggak oleh Allah paringin leer mak dia bisa atole sokok ibriin dua ingin pelancong bisa berkah bisa jalan launan bisa kaireng bisa kebudi karena makhluk Allah selain tak bisa kapi benda makhluk ini cuma bisa jalan ke ada itu kenapa kata boleh mulai dia teman nemu kata jalan nyorot ya mun badi nak berarti keng sadar tak beres katanya teman nemu benda makhluk Allah ini cuma jalan kaireng itu ada tak bisa kebudi tak bisa apa beletang di bawah dia beletang jalan ke ada makanya beletang lo teman norok lomba gerak jalan langkah tegak maju jalan tak tahu beletang ya cakaro kaireng ke kanan kaireng ke kan gitu beda hewannya cuma bisa jalan makhluk Allah kebudi cok apa rot sorot apa bahasa Indonesia rot sorot rot sorot ada bahasa Indonesianya undur-undur penghuan dele ya memang sebagian ada bahasa Madura gak ada bahasa Indonesianya beda nyapo apa bahasa Indonesia nyaput nyalip oleh pun bunda ya saya tadi asal sapang kursep ya beda kan di bahasa Indonesia namun deh di bacu di basai
nyapah di kursep dibanting aki ya beda kapi bahasa namun daya ada nyapo ada bahasa Indonesia nah cuduh ada bahasa Indonesia nah jod udah ya lek engkau mana pijat ke kaki ku tak apa cuduh lek apa mun deselok cuduh tak bermuka kaki si cuduh kok saya kalau pijat sama kamu jodoh deh ngandung kaki kan orangnya beda aduh kon je cuduh beda saya tak cuduh saya kalau kesana jodoh wis jadi itu adalah santri. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu dari definisi maka kita bisa mengamalkan isi kan saya kira bagi kitab kan semua kitab itu pasti definisi apa yang dinamakan sholat kulluma apa maftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim aqwalun wa af'alun wa arkanun setiap perbuatan yang diawali dengan takbir lalu diakhiri dengan salam itu adalah sholat sehingga dari definisi itu nanti ada jamik manik kalau kata santri bisa memasukkan bisa mencegah suatu untuk tidak bercampur dengan definisi begitu juga dengan santri untuk jamik manik dengan yang bukan santri maka santri butuh definisi yang pertama ada tali yang kokoh dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti Rasulullah dan istiqomah di tempatnya wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waktu wahid mungkin ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu ya tahun datang muncul boleh wak ayo Pak Mario korang majek berani bentang bini kaki lek korang ini maksud tentang bini yang engkau mau ngacir sama macam bini korang kadi jadi ini ada sesi tanya jawab Ustaz ya jadi silahkan bertanya kalau nggak tahu tidak saya jawab PR buat saya jawab tahun datang mau tahu saya jawab mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu meskipun sambil kerja meskipun sekolah ini kan sudah ditulis ya jangan dihilangkan mudah-mudahan ketika kita sudah tahu apa definisi santri kita bisa mengamalkan isi dari santri itu sendiri sehingga kita tidak kehilangan identitas dan tetap pada posisi yang sesungguhnya sebagai seorang santri amin amin ya mujibus sa'ilin iya seperti itu yang disampaikan beberapa kalam-kalam hikmah dan insya Allah menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat buat kita semua namun sesuai konsep acara akan ada sesi tanya jawab maka saya akan membuka 3 kesempatan artinya santri putra santri putri dan alumni ya mungkin dari santri putri dulu oke. Itu kemudian santri putra ya mungkin nanti setelah ini ditunggu ya santri putra atau alumni silakan dari santri putri sampaikan nama dan asrama dan kelompoknya silakan maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, perwakilan dari Asrama Al-Latifiyah. Pertanyaan saya, di era globalisasi ini sangat banyak sekali para kiai atau para ustadz-ustadz yang berceramah di YouTube. Maksudnya memiliki konten seperti di sosmed-sosmed dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membedakan ustadz tersebut benar atau salah? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab sareng Kiai. Baik, makanya santri itu adalah seseorang yang ngajinya punya sanad ya. Jadi kalau santri itu ngajinya jangan ditaba ya tubuh youtuban, jangan. Harus, makanya kita punya sanad ya kan.
Coba kalau kita ngaji Fathul Qorib sampai ke Adi Suja, kita punya sanad dari guru kita an syaikhi sehingga kita tahu bagaimana dalam bab masalah tayamum dan juga wudhu. Kita yang pakai sanad itu kalau tayamum gini-gini, tapi di sanadnya ada yang seperti ini. Kenapa? Karena ternyata debu itu ketika menempel di bagian yang ini, tapi tidak di bagian ujung-ujung jari kita, atau di asabi kita, atau di unmulah kita dalam bahasa santri. Makanya di sebagian sanad ada yang setelah tayamum itu dari muka tangan, lalu ada seperti ini. Orang yang nggak ngajak kan ketawa seakan-akan ini apa gitu, kok ada seperti ininya. Padahal kalau di sanadnya seperti itu. Nah, untuk membedakan, makanya ada istilah man lam yakun lahu syaikhun, barang siapa yang tidak punya guru, fasyaitonu syaikhuhu. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu. Orang yang tidak mempunyai guru, maka setan adalah gurunya. Artinya apa? Orang yang tidak mempunyai filter dari ilmu pengetahuan, maka semua ilmu akan masuk kepadanya dari apa yang dia ketahui, sehingga dia tidak akan bisa membedakan antara ini yang NU, antara ini yang tidak NU. Kan kita ini kan sebagai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda pemahamannya dengan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita nanti kita ada kiai di YouTube, mana yang benar? Kata satunya tarawih itu 20 rakaat, satunya mengatakan yang benar cuma 8 rakaat. Ini mana yang benar? Orang yang tidak mempunyai guru secara muwajjahah, dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar, yang 8 atau yang 20. Kita yang pernah dari pesantren pasti akan tahu, oh yang benar yang 20. Kalau orang lain protes, "Tat, sampean kok tarawih 20? Kalau di akhirat nanti yang benar 8 bagaimana?" Jawab saja, "Enggak apa-apa, saya tarawih 20. Kalau nanti yang benar 8, engkau oleh sosok 12." Enggak ada kitabnya. Saya punya kitabnya. Ternyata tarawih itu 20 rakaat ditulis oleh Gus Qayyum Lasim, itu ada. Jadi semua hadisnya ditulis di sana. Makanya yang pertama, untuk mengetahui yang benar dengan yang tidak benar itu harus dengan dasar ilmu dari pondok pesantren, harus pakai sanad. Kalau kita bukan orang pesantren, tidak akan bisa membedakan. Makanya banyak orang-orang liberal atau di luar itu mempunyai pemikiran yang tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ajar dari pesantren, ajar dari buku, salah satunya juga belajar dari konten YouTube, sehingga yang dia pelajari belum tentu itukah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang tidak. Paham adik-adik ya? Makanya untuk mengetahui itu, kita tidak harus mempunyai dasar ilmu yang bersanad. Santri, insya Allah kita bisa membedakan. Masa mun keluar gunaku bersama cak akia bejangki majid haram bah norak sambian. Coba kan lah. Kenapa kok tahu itu pasti salah? Karena kita ngaji di pesantren ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, dan itu tidak sama dengan pegangan kita di pondok pesantren. Kalau tidak sama, maka saya ngocak jenggung pada benembi jak toro di kaki lai. Iya, meskipun surban pada ben Batman aja torok muntak pada ben si acara di pondok pesantren, pasti keliru itu sesuai pemahaman kita. Meskipun kata mereka benar dan kita tidak mengejek mereka, yang penting mereka jangan menyerang kami. Kan di pesantren ini seragam semua kita. Kepi akonot, ya, tarawih kepi dumono, kepi atahlil, kepi amolotan. Tapi kalau sudah di luar sudah macam-macam. Tak usah di rumah saya, di sekitar saya, apalagi di Bangkalan. Bangkalan itu sudah ada ajaran yang nyeleneh. Itu sudah mulai memasyarakat. Di Bangkalan itu ada orang yang tanda tahlil, tanda molotan, tanda kholat. Kalau di pondok kan sama semuanya itu. Bagaimana kita mengetahui itu salah kalau sudah tidak sama dengan guru kita Kiai Haji Babu Salam yang diajarkan kitab di sini dengan Nyai Hajjah Rukyati, berarti itu bukan kelompok kita, tidak usah diikuti. Jadi kalau sudah YouTube seperti itu, geser saja, lihat YouTube yang lain, klik Ustadz paling tampan se-Kabupaten Bangkalan, pasti keluar saya itu nanti. Makanya kalau kangen nanti klik Khalil Yasin, itu banyak Khalil Yasin, namun saya paling ganteng engkau jeleknya. Sudah bisa dipahami ya? Jadi harus punya dasar ilmu yang bersanad. Salah satunya pondok pesantren. Tanpa itu kita tidak akan bisa membedakan apakah itu benar atau itu salah. Apakah itu yang manhaj kita atau yang bukan manhaj kita. Ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah sudah kita mendapatkan satu ilmu baru lagi, dan mungkin dari Santri Putra ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kesempatan satu kali lagi saya kembalikan ke Santri Putri. Alumni. Ya. Iya. Satu kesempatan lagi ya. Iya, silahkan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Modin sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Jadi begini Pak Yai, saya ingin bertanya. Seperti yang sudah antum katakan tadi, kita sebagai santri harus introspeksi diri, bahkan memang selalu introspeksi diri. Lalu bagaimana jika kita sebagai santri mempunyai peran atau sebuah tanggungan menjadi seorang pengurus, tetapi kita merasa belum pantas untuk mengatur teman-teman atau bahkan adik-adik kita. Jadi sehingga karena kita mempunyai perasaan itu, kita menjadi kurang tegas dalam menjalankan tugas, bahkan melalaikan tugas tersebut. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan panggil Pak Kiai, panggil saja Mas ya. Enggak, kalau Pak Kiai tua. Saya kelahiran tahun 90, saya masih umur 14 tahun sekarang. Istri masih satu, siap nambah 3 lagi. Yang berkenan silahkan ditulis 08233052. Baik, makanya kalau dalam kaidah itu sudah. Ya, Pak Kiai koncek tua nama Pak Kiai. Ya, kakak, AA gitu. Atau panggil saja saya abang, cuan pentol ini. Likulli syai'in mustasnayat ya. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Kalau jadi pengurus dalilnya jangan itu. Jadi setiap dalil per orang itu beda. Dalil santri sama kiai beda. Jadi kalau dalilnya satu dalil kacau nanti. Jadi pengurus lihat anak-anak yang gak ngaji. Astagfirullah, kalau saya nanti marah, saya juga gak pernah ngaji dulu. Sudah biarkan saja. Budak kita sih ngaji orang. Begitu juga kan senikah. Jadi seorang kiai itu dalilnya santri adalah tanggung jawab. Jadi pemimpin itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini dalilnya pengurus atau seorang pemimpin, bahwa kita ini adalah pemimpin, yang mana pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Terus jaringan kompo tak ngaji, masa mun bodreng tak ngaji biko esoro ngaji, kompo tak ngaji. Loh, kalau jadi pengurus bukan seperti itu. Karena ma la yudraku kulluh la yutraku. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Mun tak bisa ngaji to abe, maka orang yang setak ngaji usah aki ngaji. Sehingga kula ben sampean ketika abe tak bisa bagus, pola mak bisa bagus orang lain. Paham iki? Coba dalilnya maling dengan orang yang punya harta beda. Kalau orang yang punya harta itu dalilnya harus fi hirzim misli, nyabu harta pada penjagaan standar. Maling dalilnya tak oleh ngalak gede ngoreng. Ada tak oleh porok dalilnya ini. Mun pah maling yang punya dalil fi hirzim misli, pah orang seandi sing ngoca tak oleh ngico, ada tokar deki maling ngoca kaki kotune mun nyabuk apa bener cek apa bener kok ku kira keco. Ya salah, maling dalilnya benih gak iya, maling dalilnya kok dia maling tak oleh ngico gede ngoreng. Kita mun tak oleh ngico benih malingnya benih. Ya intinya orang nikah. Jadi seperti itu. Paham dia ya? Jadi kita itu harus introspeksi diri, harus menjaga diri. Itu bukan dalil pengurus, tapi itu adalah dalil personal setiap kita. Siapa? Setiap kita, santri atau pengurus, tapi personal dirinya, bukan sebagai atas nama pengurus. Artinya pengurus ketubak engkau itu pengurus asli tak bagus untuk memperbaiki diri. Tapi ketika bertugas kita tidak boleh seperti itu. Artinya bukan kok lambat berdak ngaji, nak tak ngaji itu orang jam kok lambat berdak ngaji, masa ini tak ngaji bahasa orang ngaji. Paham ya? Jadi likulli syai'in mustasnayat. Makanya setiap kaidah itu pasti ada mustasnayat tapi hukum apapun pasti ada mustasnayat. Sudah, mungkin itu dia ya. Laki. Nyebut selake, nyebut selake boleh. Bebas nyebut Pak Kiai pada mun selake. Nyebut kacung tak apa-apa. Ya aku Pak kena. Kau gua ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saus Kiai. Kebetulan saya alumni dari Pondok Pesantren Mambul Ma'arif
keluar dari tahun 2009. Dan kebetulan saya sudah beristri dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang putra. Ini bukan curhat. Mbak desa daftar ki muka ki kena. Benih kerogi ay. Jadi dewasa ini kita banyak melihat berbagai komunitas katakanlah atau mania-mania yang lain, dan biasanya itu ada kegiatan semacam ini, pondok Ramadan di alma mater kita dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sedangkan kita punya tanggung jawab anak dan istri di rumah. Nah, ketika kita menjadi panitia atau lain sebagainya atau diberi mandat untuk meramaikan acara tersebut, biasanya kita merasa tidak nyaman, baik kepada teman-teman se-alma mater atau bahkan lebih-lebih kepada kiai dan ibu nyai kita di pondok pesantren. Nah, dari situ kita karena merasa tidak nyaman untuk tidak ikut kegiatan tersebut, mau tidak mau kita meninggalkan tanggung jawab kita di rumah sebagai suami. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana, apakah termasuk kita sebagai suami sudah menelantarkan atau menghilangkan tanggung jawab kita sebagai suami dengan mengikuti acara tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan kepada rekan-rekan kita atau terlebih-lebih kepada kiai kita atau bunyai kita bahwasannya kita tidak bisa, karena dedikasi kita dengan menjadi alumni dan sebagai suami di rumah itu dedikasi kita sudah terpecah Pak Kiai. Nah, bagaimana kita menyampaikan lebih-lebih kepada kiai bahwasannya kita tidak bisa gitu, tidak bisa ikut andil bahkan ya dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hilang orang gedem betul. Wajah baga saya ada bulan lagi. Nah, begini korn jelket nyelet biasanya. Begini, pertanyaan yang pertama sambil nyatakan, ketika kita melaksanakan tugas kepada pondok pesantren khidmah lil ma'had, maka kita menelantarkan keluarga di rumah. Apakah iya gara-gara membantu kegiatan di pondok pesantren kita menelantarkan keluarga? Kalaupun toh iya, batas-batas menelantarkan seorang keluarga itu kan ada definisinya. Iya. Jadi kita bisa menyatakan menelantarkan itu yang pertama tidak memberikan nafkah. Itu pun tidak memberikan nafkah, kita tidak memberikan nafkah di rumah tidak ada. Makanya dalam permasalahan khulu, perempuan boleh khulu, akad khulu kepada seorang atau faskhun kepada seorang suami, itu kan syarat yang tidak boleh dilepas itu tidak ada harta suami sama sekali di rumah. Kalau masih ada tanahnya, ada apanya, itu perempuan tidak boleh fasakh, tidak boleh khulu. Karena apa kok demikian? Karena masih ada harta yang bisa digunakan, sehingga suami yang ada harta di rumah itu tidak bisa dikatakan dia menelantarkan istri meskipun suami tidak memberikan nafkah. Makanya ketika jenengan ke pondok pesantren itu sampai berapa? 3 hari. Masa 3 hari itu sudah bisa dikatakan menelantarkan istri? Umpama, kalaupun toh dikatakan iya umpama bisa menelantarkan seorang istri, maka nanti ada alternatif kedua. Apa yaitu? Ridho. Kalau berhubungan dengan masalah nafkah istri, nafkah itu bisa menjadi hutang kalau seorang istri tidak ridho. Kalau ridho bukan hutang namanya. Kan bisa seperti itu ya. Jadi untuk bisa kepada menelantarkan itu harus lama prosesnya, kecuali kalau di pondok sampai 3 bulan nggak pulang-pulang, itu Bang Toyib namanya nanti, bukan? Kalau sampai 3 bulan nggak pulang-pulang itu jadi Bang Toyib namanya. Dan itu pun mati. Jadi kalau bantu sesekali mungkin 3 hari nggak pulang, insya Allah tidak sampai kepada kapasitas menelantarkan keluarga. Lah, namun umpamanya kita punya tanggung jawab yang di rumah tidak bisa ditinggal gitu, bukan menelantarkan keluarga, nggak bisa ditinggal. Mungkin suami istri sendirian punya anak kecil, itu kan kalau ditinggal 1 hari saja sudah kewalahan di rumah, mana jaga anak, mana bersih-bersih, tapi kan tidak sampai menelantarkan keluarga. Itu bagaimana? Itu alangkah baiknya nanti kita terus terang kepada guru kita, kepada kiai. Karena gini, alumni itu bisa dikatakan sambung. Kalau makolahnya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki itu ada 3. Makanya kata Sayyid Muhammad, su'ilatu ma bainana wa bainatul labina qira'atu awradina. Seorang kiai dengan alumni bisa dikatakan sambung. Yang pertama, qira'atu awradina, membaca wiridan-wiridan yang dulu diistiqomahkan di pondok pesantren di rumah dibaca lagi. Itu tandanya santri gabung dengan kiai tetap ada ikatan. Yang kedua, waddu'a ulana, mendoakan kiai dari rumah. Kita baca wiridan,
tapi sudah nggak sempat baca wiritan, bisa nggak doakan guru kita kalau kita nggak bisa? Bisa. Kiai punya program, mau bantu nggak bisa, doakan dari rumah. Mudah-mudahan program Kiai lancar. Itu sudah sambung sama Kiai. Yang nomor 3, wassairu ala manhajina, tetap pada eksistensi Kiai. Kalau Kiai kita hijau, saya hijau. Kiai merah, saya merah. Pokong jong, cang Kiai merah, engkau merah. Kiai biru, engkau biru. Kelebunan jengkok nerok Kiai. Cang Kiai merah, merah. Cang Kiai biru, biru. Maksudnya kak, semerah atosan, sebiru ketan. Lotoknya mana-mana. Jadi gitu, kalau umpamanya tidak bisa bantu, misalkan bukan masalah menelantarkan keluarga, tapi nggak bisa ditinggal. Bini ketibi andi anak kini, Roma cirembong, mon bini tata ko anak deki. Itu nanti akan menjadi doror. Alangkah baiknya terus terang kepada Kiai. Insya Allah nanti Kiai bisa mengerti hal itu. Dan insya Allah, tapi gimana tidak ikut? Nggak apa-apa, karena kata 3 tadi itu, kalau kita tidak bisa wasairu ala manhajina, gabung dengan Kiai pada program yang nggak bisa, yang 2 kita lakukan. Apa itu? Qira'atu auradina wa du'a ulana, yaitu ada dengan membaca wiritan-wiritan Kiai yang dulu diberikan Kiai, berarti kita tetap sambung sama Kiai. Yang kedua, wa du'a ulana, mendoakan guru kita. Kita nggak bisa hadir, kita doakan programnya, mudah-mudahan sukses. Itu sudah sama dengan membantu bekerja di sini. Insya Allah seperti itu. Yang kedua, apa aku dibuat? Mereka jawab apa? Oh ya, menjawab sekalian. Baik. Langsung doa. Gak ada yang tanya mungkin mau nambah lagi tadi. Terakhir ya, gak apa-apa terakhir ya. Terakhir dari Santri Putra tadi gak ada. Ini pakai tab kan? Macam melanjang gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya delegasi dari teman-teman sekalian. Berdakwah di dunia sosmed itu tanpa sanad dan kurang jelas, Ustaz. Kiai. Dan para santri-santri pastinya sangat tahu dan paham tentang masalah ini, Ustaz. Lantas kenapa masih tetap saja buat konten seperti itu, Kiai? Lantas kenapa masih tetap saja buat konten seperti itu, Kiai? Kalau sudah jelas membuat konten seperti itu kurang jelas sanadnya. Baik, ini seakan-akan saya yang buat konten ini. Baik, terima kasih, saya jawab ya. Ini Mas Farhan, ini kira ketemu lagi. Gini, kita tidak menyalahkan media dakwah YouTube dan semacamnya, enggak. Yang salah tadi di awal yang kita bahas, kalau kita mengaji kepada YouTube sementara kita tidak punya sanad yang jelas dengan ilmu yang kita amalkan, itu kita agak keliru. Gini ya, ngaji kepada YouTube itu enggak salah kalau kita punya dasar. Gini, kalau misalkan di sini Kiai Babus Salam mulang kitab Ramadan, sekarang sudah banyak loh kitab Ramadan itu, balag Ramadan itu dengan live streaming sudah banyak. Jadi yang nggak boleh itu kita tidak ngaji di pondok pesantren, kita yang nggak punya sanad. Kita yang nggak punya sanad, lalu kita ngaji kepada kiai yang ada di YouTube tanpa kita tahu ini betul apa tidak, itu yang nggak boleh. Meskipun lewat YouTube, kalau kita memang sudah tidak bisa lagi kecuali dengan cara YouTube, dan kita tahu ini kayak benar, boleh kita ngaji. Contoh, di YouTube itu ada mauidahnya Kiai Haji Maimun Zubair. Boleh nggak kita ngaji? Boleh. Karena kita kalau nggak lewat YouTube nggak bisa. Bangun sudah tidak mulang dari alam barzah sekarang. Iya boleh. Jadi kita ngaji ke YouTube kalau memang itu adalah media satu-satunya, boleh. Kita santri dari Sidogiri mau balik Ramadan ke Sidogiri, kita nggak bisa. Kebetulan di Sidogiri ngaji kitabnya pakai live streaming. Boleh nggak ngaji lewat live streaming itu? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu, makanya tadi man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu, itu kalau kita tidak ngaji kepada guru dengan sanad, lalu kita ngaji kepada sesuatu yang belum jelas. Makanya kalau di YouTube itu kan banyak. Jelas ya? Jadi kalau kita langsung ngaji, kita ngaji sama Gus Baha lewat YouTube, boleh apa enggak? Boleh, karena kalau mau ngaji langsung nggak bisa kita sama Gus Baha itu. Nomor situ nggak tunggu ngkos. Nomor 2 tak tahu Gus Baha berada di mana. Iya. Nomor 3 belum tentu bisa tempona ngaji. Itu kok Gus Baha pah tempona amantana numpamana kan tak ngaji mungkin di Pak Gebung Kona. Jadi kita tidak menyalahkan media itu, tapi kalau kita menggunakan media tanpa ngaji kepada guru yang bersanad, itu yang keliru. Makanya alhamdulillah adik-adik ini sudah ngaji dengan kitab yang bersanad.
sampean kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada pengarang kita, bahkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita ngaji kepada media, kita bisa memilah, ini tidak sama dengan kiai saya, ini sama dengan kiai saya. Yang sama kita ambil, yang tidak sama tidak usah kita ambil. Makanya dalam makul YouTube itu masuk kepada makalah Sayyidina Ali, undur wala tandur. Jadi kalau nanti makalah kapi kena. Jadi dalam permasalahan mengaji di YouTube, Allah baik buah ke kanan kok biarnya. Jadi bukan masalah YouTube-nya mas, tapi masalah isinya, bukan tekstualnya tapi esensinya yang harus kita perhatikan. Kalau isinya bagus, ini kiainya jelas gak apa-apa kita ngaji. Kalau itu satu-satunya yang mun kiai kan tumolang sampean mak semak bah dibungkono ngaji libat live streaming kan namanya itu kurang tata krama ya. Tapi kalau memang jauh gak apa-apa. Jelas ya, jelas seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini ditutup dengan doa. Ngereng pas tutup aslinya coba tak teman nutupan tukang buka ngedok gue lagi pengajian lah tukang buka Fatihah dulu. Waktu Pak Santri apa di nak dia ini bayar di endorse kapiran dia. Baik, ngereng tutup kena bendoa, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi pertemuan yang barokah. Meskipun sambil gajah nyuwun saporah, tapi barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung, atau kurang sopan, atau tak pantas nyuwun saporah aki.